anak-anak, apa kabar? Semoga harap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa cuci tangan. Kalau pergi kemana-mana jangan lupa pakai apa? Pakai masker. Ya, sip. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Semoga harap kalian sudah mempersiapkan tadi malam ya buku-bukunya, alat tulisnya, bahkan sudah melihat materi-materi apa yang akan kita bahas. Nah, jangan lupa sekarang persiapkan bukumu dulu ya dan alat tulis ya. Oke. Anak-anak, pada saat kamu minum 1/3 bagian dari isi gelas berisi susu, lalu kamu minum lagi 1/4 bagian isi gelas, kamu dapat menghitung jumlah bagian susu yang telah kamu minum. Nah, kira-kira berapa bagian dari isi gelas yang berisi susu yang sudah kamu minum? Operasi hitung pecahan. Untuk kompetensi dasarnya, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran, 1. Menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kemudian yang kedua, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan desimal. Anak-anak, sekarang buka bukumu halaman 2. Nah, apakah kamu masih ingat materi tentang pecahan di kelas 4? Siapa yang tahu arti pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Oke, nah contoh 3/4. Bilangan manakah yang disebut dengan pembilang? 3 merupakan pembilang. Oke, dan bilangan manakah yang disebut penyebut? 4, betul, 4. 4 ini disebut dengan penyebut. Oke, anak-anak, sekarang kamu lihat diagram di bawah ini. Perhatikan diagram berikut. Bagaimana cara menyelesaikan pecahan dengan penyebut yang sama? Jumlahkan pembilang pecahan dan jangan lupa penyebutnya tetap. Kemudian, bagaimana dengan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Ubahlah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu, sesuaikan pembilangnya. Lalu kemudian, jumlahkan pembilang pecahan karena penyebutnya sudah sama. Nah, bagaimana contohnya? Ayo, ikuti video berikut ini. Miss Monik punya dua contoh. Ya, dua contoh di mana pecahan yang pertama, penjumlahan pecahan yang pertama itu dengan penyebut yang sama. Kamu masih ingat tadi diagramnya bagaimana? Yuk. Pecahan dengan penyebut yang sama, jumlahkan pembilang pecahan. Langsung dijumlah. Tetapi ingat, penyebutnya sama. 2 ditambah 1 berapa? 3. Kita tulis 3 per, ingat,
pernya harus ada di tengah-tengahnya sama dengan per. Karena ini penyebutnya sama, kita langsung tulis saja 3. Jadi 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. Bisa disederhanakan anak-anak. 3/3 sama dengan berapa? 3 dibagi 3 sama dengan berapa? 1. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua merupakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 1/2 ditambah 1/4. Nah, tadi pada diagram yang sebelumnya itu ketika penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, apa yang harus kita lakukan dulu? Mencari KPK dari penyebut tersebut. Nah, kita cari dulu KPK-nya ya. Penyebutnya 2 dan 4. Kita mau mencari KPK. KPK dari 2 atau kelipatan dari 2 dulu kita cari. 2 ditambah 2 lagi berapa? 4. Kemudian 6. Kemudian 8 dan seterusnya. Ya, kemudian 4. 8, kemudian berapa? 12, 16 dan seterusnya. Oke, anak-anak harus ingat KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kamu perhatikan bilangan yang sama pada bilangan 2 dan 4 tetapi dengan nilai yang terkecil. Jadi berapa? 4. Sip. Nah, lalu gimana Miss? Ayo kita kerjakan. Berarti semuanya per 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian kamu kalikan yang atas kali 1. 4, kita harus ulangi ya. 4 dibagi 2 dikalikan 1. Berarti berapa? 2. Nah, begitu juga dengan 1/4. 4 dibagi 4, 1. 1 dikalikan 1, 1. Nah, apakah sudah selesai? Belum selesai. Nah, kita harus jumlahkan. Ini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 1, 3. 4-nya kita tulis. Nah, jadi 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Good. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan dengan penyebut yang berbeda. Untuk materi berikutnya, kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nah, setelah ini jangan lupa kamu kerjakan. Iya, kerjakan latihan soal yang nanti Miss mau dikasih. Oke, bye.